Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Fajar Rayhan Sodik, Ahmad Riyadi Siregar, Muhammad Zikrur Rahman, Yogi Yuhenson, Trealen Sultan Franz Flano, dan saya sendiri Muhammad Fajri Dwi Sakti. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah merubah seluruh tatanan sosial kemanusiaan. Modernisasi yang muncul di tengah-tengah umat Islam menjadi tantangan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Perbedaan sudut pandang sering terjadi dalam menyikapi isu-isu global. Sejatinya, Islam selalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan dalam hidup. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki nilai kehidupan masing-masing dan harus dihormati. Hidup dalam keharmonisan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh umat Muslim dalam tatanan kehidupan guna menciptakan keseimbangan. Isu-isu aktual 2 yang terdiri atas 1. Konsep gender dan feminisme, 2. Liberalisme, 3. Kapitalisme dan sosialisme. Konsep gender dan feminisme. Secara umum, feminisme dan gender pada dasarnya adalah konsep yang sederhana, di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, terutama pendidikan, bukan untuk melebihi pria dan kodratnya. Karena itu, kelompok feminis memberikan konsep gender berangkat dari perbedaan laki-laki dan perempuan yang terjadi karena dibentuk oleh perbedaan sosial, bukan dinilai dari aspek kodrati. Karena kajian-kajian perbedaan kodrati tidak pernah disinggung karena memang itu sudah disetting oleh Tuhan. Sementara perbedaan sosial menjadi term utama kajian-kajian penting feminis atau penggiat gender hingga saat ini. Namun, Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Contoh konkretnya adalah Islam tidak membedakan laki-laki dan wanita dalam hal tingkatan takwa. Dan surga juga tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tetapi untuk laki-laki dan perempuan yang bertakwa dan beramal soleh. Islam mendudukkan wanita dan laki-laki pada tempatnya. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh Islam bahwa Islam menempatkan wanita pada derajat yang rendah atau dianggap masyarakat kelas 2. Dalam Islam, sesungguhnya wanita dimuliakan. Banyak sekali ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita, baik sebagai ibu, anak, istri, ataupun sebagai anggota masyarakat sendiri. Tak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Akan tetapi yang membedakan keduanya adalah fungsionalnya, karena kodrat dari masing-masing. Liberalisme berasal istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu dari kata liberty, dan dalam bahasa Prancis liberté, yang berarti bebas. Liberalisme menurut perspektif Islam dapat diartikan kebebasan yang terdapat dalam agama Islam, di mana tidak adanya batasan yang mengikat dan mengatur kebebasan tersebut. Liberalisme menurut perspektif Islam juga diartikan sebagai kebebasan terhadap nas-nas agama Islam atau Al-Quran dan hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang bebas serta hanya menerima doktrin-doktrin agama Islam tersebut harus yang sesuai dengan akal pikiran manusia. Sebenarnya, jika diteliti lebih lanjut, liberalisme yang ada dan tumbuh dalam diri umat Islam telah ada sejak periode Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW seorang yang sangat menginginkan adanya liberalisme di dalam diri manusia, sesuai dengan situasi yang terjadi pada masa itu, di mana tidak adanya kebebasan di umat di dunia Arab. Nabi Muhammad SAW berusaha dengan sangat keras untuk menghapuskan dan menghilangkan semua hal yang dapat menjadikan manusia terkekang dan tertekan di bawah pengaruh penguasa. Seperti halnya upaya Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan kaum perempuan memiliki hak yang layak sehingga kaum perempuan tidak mendapat penindasan lagi
dari kaum laki-laki. Tidak hanya itu, upaya penghapusan perbudakan juga Nabi Muhammad SAW melakukan demi menjadikan manusia itu bebas dan merdeka, tanpa harus patuh dan tunduk kepada siapapun. Liberalisme dalam perkembangan dan kelanjutannya telah masuk dalam ranah tidak sebatas masalah ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai bidang yang lain. Liberalisme telah mengarah masuk ke ranah agama Islam. Sekarang ini telah mengalami sebuah dilema dalam penafsiran. Hal ini dikarenakan paham liberalisme dalam menafsirkan Islam cenderung mengarah pada daya akal, tanpa melihat sisi teks manapun konteks secara tepat. Padahal ajaran Islam dalam mengajarkan sebuah tafsir harus melalui berbagai paradigma secara kafah, bukan hanya sebatas satu sisi belaka. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh bagi tiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi seperti berdagang, industri, dan alat-alat produksi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pengertian lain, kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta dan bukan pemerintah. Di sini tugas pemerintah hanya sebagai pengawas. Dalam kurung, warisan zaman Yunani kuno. Sosialisme Islam adalah istilah yang diciptakan oleh berbagai pemimpin Muslim untuk menjelaskan bentuk sosialisme yang lebih spiritual. Sosialis Muslim percaya bahwa ajaran Quran dan Muhammad, khususnya zakat, sesuai dengan prinsip kesetaraan ekonomi dan sosial. Mereka mengambil inspirasi dari negara kesejahteraan Madinah awal yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Sosialis Muslim menemukan akarnya dalam anti-imperialisme. Pemimpin sosialis Muslim percaya pada penurunan legitimasi berasal dari publik. Sosialisme Islam memandang antara manusia satu dengan manusia lainnya mempunyai derajat yang sama baik sesama umat Islam atau pemeluk agama lain. Oleh karena itu tidak ada perbedaan di antara manusia karena yang membedakannya hanyalah ketakwaan kepada Tuhannya. Penutup, kesimpulan dari respon Islam terhadap isu-isu aktual adalah bahwa Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan umat manusia dan keberlangsungan hidup di dunia. Islam memberikan panduan dan arahan yang jelas bagi umatnya dalam menghadapi berbagai isu aktual yang terjadi di masyarakat, sehingga umat Islam dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan ajaran agama dan mendapatkan keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala.